Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman Ramadan yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya setiap ibadah yang kita jalani selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah menjadi bekal terbaik untuk mempersiapkan perjumpaan terbaik bersama Allah yang maha baik di waktu yang terbaik dan tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman Ramadan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ahilman seperti biasa akan menjawab pertanyaan yang masuk melalui Instagram Ahilman Fauzi. Pertanyaan kali ini adalah, Assalamualaikum Ustadz Hilman, saya mau bertanya, ada orang yang jarang ibadah, bahkan sering berbuat maksiat, tapi terlihat rezekinya lebih lancar. Mengapa Ustadz? Mohon jawabannya. Teman Ramadan yang dirahmati Allah, dalam hidup ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan setiap skenario dalam kehidupan kita yang berupa kebahagiaan, itu akan ada dua kategorinya. Pertama, ada yang disebut dengan nikmat. Yang kedua, ada yang disebut dengan istidraj. Ya. Ketika bicara nikmat, kita semua sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha." Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Tapi saat Allah menghadirkan nikmat itu, hati-hati. Itu akan ada dua kategorinya yang tadi saya sampaikan. Pertama, nikmat itu memang artinya, hakikatnya adalah sebuah nikmat. Tapi yang kedua, itu hati-hati bisa masuk kategori istidraj. Ustadz Hilman, apa bedanya antara nikmat dengan istidraj? Nikmat itu adalah setiap apapun yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita diberikan rezeki, saat kita dititipkan harta, dengan semua yang Allah hadirkan itu membuat ketaatan kita, kedekatan kita, keimanan kita, ketakwaan kepada Allah kita semakin meningkat dalam kehidupan kita. Nah, itu nikmat. Tapi hati-hati jika sebaliknya, kita diberikan rezeki, kita diberikan harta, jabatan, pangkat, popularitas, tapi semua itu membuat kita malah menjauh dari Allah, itu namanya istidraj. Dan terkait dengan istidraj ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-An'am ayat 44, yang tadi di awal qari kita sudah membacakan ayatnya. Tapi barangkali mungkin Ustadz coba akan mengulang kembali bacaan dari ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, "Falamma nasu ma dzukkiru bih." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwabi kulli syai'in. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika mereka terdiam putus asa. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jangan kaget, jangan terpesona dengan seseorang yang dilebihkan dalam urusan rezeki, tapi tidak membuatnya bisa mendekat kepada Allah, karena itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah ranjau yang seakan-akan itu sesuatu yang membahagiakan, padahal sesuatu yang akan menjatuhkan dia sejatuh-jatuhnya sampai dia terpuruk sehingga tidak bisa bangkit kembali.
Justru yang harus menjadi peringatan bagi kita adalah saat Allah hadirkan banyak nikmat dalam kehidupan kita, kita mampu menjadikan nikmat itu sebagai jalan kebaikan menuju Allah atau tidak. Dalam kata lain, itu disebut dengan bersyukur. Kan bersyukur itu maknanya adalah orang yang ketika Allah hadirkan nikmat dalam kehidupan, dia menggunakan nikmatnya untuk bisa mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga teman-teman yang kemudian hari ini diberikan nikmat yang barangkali terbatas, jangan khawatir. Karena biasanya kita itu punya kedekatan kepada Allah dengan kedekatan yang maksimal, malah bisa jadi saat nikmat itu yang hilang dalam kehidupan kita. Ada nikmat yang hilang. Kalau bahasa lainnya mungkin saat ditimpa masalah. Bukankah saat ditimpa masalah kita bisa semakin lama sujudnya? Bukankah saat kita ditimpa masalah doanya bisa lebih panjang? Bukankah saat kita ditimpa masalah sholatnya lebih khusyuk dan segala macamnya? Jadi artinya jangan iri dengan hal yang sifatnya dunia diberikan kepada seseorang, tapi membuat dia tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu bukan nikmat, itu namanya istidraj. Berapa banyak di antara contoh dari sejarah kita sudah sangat tahu gitu. Ada seorang Firaun, ya, yang diberikan oleh Allah pangkat jabatan menjadi seorang raja, tapi dia lupa mendekat kepada Allah. Pada akhirnya apa? Jabatannya, pangkatnya, hartanya menjerumuskannya, bahkan menjatuhkannya. Ada seorang Qarun yang hartanya tidak terhitung, tapi dengan hartanya malah membuat dia semakin sombong, pun jauh dari Allah. Dan apa yang terjadi? Allah pun tenggelamkan dengan hartanya. Maka jangan pernah iri kepada seseorang yang dihadirkan urusan dunia tapi tidak membuat dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya rezeki itu bermakna bukan apa yang kita miliki, tapi rezeki itu maknanya adalah kullun ma yuntafa'u bih, apa yang bisa kita manfaatkan. Manfaatkan di sini adalah manfaatkan untuk bisa mendekat kepada Allah dan dimanfaatkan untuk bisa semakin menebar kebaikan kepada manusia yang lainnya. Maka nanti ada istilah namanya berkah. Ma maknal barokah? Apa itu Ustaz berkah? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dari harta, dari rezeki yang Allah titipkan kita bertambah kebaikan. Bertambah kesolehan kita, bertambah amal soleh kita, bertambah setiap ibadah kita di hadapan Allah. Dan itulah yang menjadi penting dalam kehidupan. Kalau seandainya kemuliaan seseorang itu diukur dari banyaknya harta, kalau kemuliaan seseorang itu diukur dari tingginya jabatan, pangkat yang dia miliki, maka demi Allah, harusnya itu semua tidak Allah berikan kepada orang yang tidak beriman. Tapi kita melihat banyak orang yang tidak beriman dititipkan, diberikan hal-hal yang barangkali mungkin tak dimiliki oleh orang yang beriman. Maka benarlah firman Allah menyampaikan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan. Tapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagaimanapun keadaan kita harus menjadikan sebagai jalan langkah untuk bisa mendekat kepada Allah. Bersyukur kalau Allah limpahkan nikmat kepada kita. Tapi jika Allah menguji kita dengan sedikitnya harta yang dimiliki, maka jangan pernah khawatir, karena titik kemuliaan kita bukan ada di situ. Maka ajaban li amril mu'min, sungguh istimewa keadaan orang beriman itu. Kenapa? Innama amruhu kullahu khair, setiap perkaranya itu baik. Ketika dia diberikan kebaikan, maka dia bersyukur. Ketika dia diberikan sesuatu yang menyedihkan, maka dia bersabar. Dan keduanya adalah baik. Maka jangan kaget, jangan khawatir jika kita melihat ada orang yang seakan-akan rezekinya dilebihkan padahal ibadahnya jarang, maksiatnya juga sering Ustadz. Jangan fokus melihat orang lain, tapi fokuslah ke dalam diri kita. Termasuk jangan pernah khawatir dengan urusan rezeki orang lain. Karena yang Allah akan tanya bukan seberapa banyak rezekinya, tapi yang akan Allah tanya adalah seberapa bermanfaatkah, seberapa berkahkah rezeki yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Percaya, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah, kecuali yang merugi adalah orang yang saat diberikan rezeki itu
tidak menjadikan dia untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, Allah bersumpah dengan satu surat, wal as, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Termasuk semua orang yang diberikan waktu oleh Allah, ada nikmatnya di situ, semua rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasehati dalam kebenaran, dan orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Semoga Allah menganugerahkan kepada rezeki kita, yang rezeki kita itu bisa kita gunakan untuk bisa mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mata kita tidak disilaukan dengan keberadaan orang yang diberikan rezeki seakan-akan banyak, tapi sebenarnya itu bukan nikmat, tapi istidraj yang akan menjatuhkan dia sekonyong-konyong sampai dia tidak bisa bangkit kembali. Semoga Allah merahmati kita semua dan Allah menerima semua kebaikan kita. Ustaz Hilman Fauzi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.